kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu maupun yang ada di rumah pada saat pagi hari ini bersama-sama kita beribadah dan kita bersyukur kalau kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita percaya ini semua karena berkat Allah akan setiap kehidupan saudara dan saya. Karena kesempatan yang Tuhan nyatakan dari setiap kehidupan kita, saya tidak percaya Tuhan yang selalu memampukan kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Kita akan melihat di sana di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-28. Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Kalau saudara sudah mendapatkan, saya akan menunggu supaya kita boleh mengamankan ya. Puji Tuhan. Markus pasal 5 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab katanya, asal hujan saja jumlahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kita mungkin sering mendengar akan firman Tuhan ini. Tetapi kalau kita melihat di sini ya saudaraku, bahwa di dalam tulisan daripada kitab Injil Markus ini, di sini dalam perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua cerita, tetapi tujuannya sama. Dengan kalau dikatakan dalam setiap persoalan yang berbeda, tetapi kita melihat di sini bahwa ketika mereka di dalam masalah, mereka senantiasa datang kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita melihat di sini saudara Yesus pasti, di sini dikatakan dalam ayat 28, sebab katanya asal hujan saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini menceritakan tentang seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan waktu kurun yang kalau dikatakan sangat lama, ya. Karena apa? Biasanya kalau setiap bulan khususnya wanita, kalau dikatakan haid bisa ada yang seminggu atau ada yang 3 hari, teman-teman, itu secara rutin sebagai wanita. Tapi ini selama 12 tahun. Kalau dikatakan dia sudah berusaha untuk berobat, ya, kalau dulu mungkin belum ada dokter sakit, dia berusaha. Nah, kita melihat di sini di dalam kehidupan wanita ini, di dalam keberadaannya, saya tidak percaya dengan segala upaya yang dia miliki, ya, dengan kekayaannya, dengan apa yang ada di dalam diri, pasti dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Berarti ketika dia berusaha, satu tujuan dalam hidupnya untuk dia bisa sembuh. Biasanya kalau orang sakit tujuannya adalah sembuh, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang wanita berusaha dalam sakit penyakitnya. Di dalam pergumulan yang dia hadapi begitu berat, karena waktunya sangat lama. Namun sebelum itu, ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, dia belum datang kepada Yesus. Di sini kita melihat juga dalam cerita ini ada seorang ayah, dia datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat cerita ini ada seorang, kalau dikatakan di sini di dalam ayat yang pertama 21, kalau dikatakan kepala rumah ibadah, seorang pemimpin. Karena kalau kita melihat bagaimana Tuhan melayani orang-orang, ya, dia melayani setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan. Walaupun kita tahu berbeda-beda dalam tujuan mereka datang kepada Tuhan. Ada yang mereka datang kepada Tuhan karena mengalami seperti Bapak Yesus dan perempuan
yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia minta kesembuhan. Kalau bapak ini dia minta supaya anaknya bersembuh, tetapi kita melihat berbeda, tetapi tujuannya sama. Minta kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat 28 di sini, sebab katanya ada ujangan jiwanya, ada iman di dalam hidup perempuan ini. Karena apa? Ketika perempuan ini sampai berkata demikian, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Karena di dalam ayat 25 kita baca, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika perempuan ini mendengar, ya dalam kurun 12 tahun mungkin cerita-cerita, ya kalau dikatakan berita-berita tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Perempuan ini memiliki respon dalam ketidakberdayaannya dia, karena dia sudah habis mungkin kalau dikatakan harta miliknya, karena dengan waktu yang panjang, tetapi kita melihat dia berusaha, ya, dia datang kepada Tuhan karena apa? Dia mau memiliki itu yang namanya kesembuhan. Jadi ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, sudah habis, kalau dikatakan sudah habis kekayaannya, ya, karena dipakai itu dalam arti untuk berobat, tetapi semakin memburuk. Itu secara manusia sangat menyedihkan, membuat dia menjadi takut, ya. Takut menghadapi segala sesuatu, takut menghadapi masa depan hidup. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, di mana mujizat Tuhan dinyatakan di mana-mana. Karena kalau kita tahu sebelum Yesus berjumpa dengan mereka, ya, kalau saya katakan dengan mereka, baik Bapak Yesus kepala rumah ibadah maupun wanita ini, Yesus ada di perahu. Kalau dikatakan juga di dalam meredakan angin ribut, ya. Sehingga ketika wanita berjumpa dengan Tuhan, bukan muka dengan muka, tetapi sembunyi-sembunyi, ya. Dia nggak kelihatan, dia datang kepada Tuhan muka dengan muka. Seperti kepala rumah ibadah ini, dia berjumpa dengan muka. Kalau dikatakan terang-terangan, tetapi wanita ini jauh, banyak halangan, ya, karena orang banyak, bukan mereka berdua, saudara, tetapi banyak orang. Kalau di dalam ayat 21 dikatakan, sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang. Berarti banyak orang. Tidak mereka bertiga, tetapi banyak orang. Jadi ketika wanita itu datang, dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kalau ada rencana nanti saya mau bicara Tuhan, tapi saya begini, tidak bisa. Orang begitu banyak, ya. Sehingga kalau dikatakan dia sudah berulang-ulang diobati, ya. Kalau berulang-ulang bukan sekali, ya, sekali dua kali, tetapi sudah waktu, ya, menentukan waktu 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya. Mungkin ada saat-saatnya dia juga putus asa, saat-saatnya dia juga menghadapi ketakutan yang luar biasa. Apalagi biasanya dikelilingi orang-orang yang masih dia, mungkin satu persatu sudah meninggalkan dia. Sudah banyak yang mengejek, mungkin ada juga yang mengencang dia, tetapi wanita ini ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki satu usaha dalam hidup.
Jadi setiap hidup kita kepada Tuhan harus memiliki sesuatu yang berarti ada sesuatu yang menarik ketika kita datang kepada Tuhan. Perempuan ini juga ketika mendengar, bisa saja kalau dikatakan, ya saya sudah mendengar, dia bisa saja berpikir, sudah, ya kalau mau sungguh-sungguh, mau enggak, tetapi dia tetap ketika mendengar ada satu tujuan membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan ini juga harus ada dalam setiap hidup kita, ya. Kalau setiap kehidupan kita seperti perempuan ini, karena perempuan ini kalau dikatakan tidak diceritakan apakah dia seorang janda atau bersuami, tidak, tetapi itu bukan gambaran. Mungkin dilihatnya dia dengan penuh kelemahan, ketidakberdayaannya, tetapi kita melihat ketika dia memiliki respon, maka ayat 28 dikatakan dia juga memiliki iman. Ya, iman adalah satu keyakinan di dalam dirimu. Belum terjadi. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, tetapi waktu itu dia begitu berjumpa, tetapi ada satu kerinduan di dalam hidupnya. Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan tidak langsung, tetapi kalau dikatakan ada satu kerinduan di dalam hatinya, ini berjumpa. Ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan, tidak semudah mungkin, saya mau ketemu, ya, ketemu Tuhan Yesus, mungkin seorang diri, tidak, tetapi begitu banyak orang, karena begitu banyak orang datang kepada Tuhan dengan tujuan yang berbeda-beda ketika Tuhan melayani. Tetapi wanita ini, ketika dia mendengar, dia berpindah. Ya. Mungkin di dalam kesakitannya, ya saya tidak percaya. Kadang-kadang kita sakit kepala sedikit juga kan, kayaknya badan sudah nggak enak. Apalagi ini kalau dikatakan perdarahan, ya sebagai wanita, kalau dikatakan juga mungkin dengan jangka waktu yang lama, dia sudah tidak memikirkan lingkungan yang ada. Mungkin orang-orang sudah melihat, tetapi tidak menolong, dicuekin, tetapi dia tetap pada tujuan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Ketika perjumpaan itu terjadi, ya, ketika perjumpaan itu terjadi, maka sesuatu terjadi atas dirinya. Karena apa? Iman yang dia miliki, keyakinan yang dia miliki, kesungguhan hati yang dia miliki untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus memiliki kesungguhan hati yang benar kepada Tuhan, sehingga kita merasakan ada satu jamahan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita, ya, sebagai umat Tuhan. Karena apa? Ketika iman itu ada di dalam setiap kehidupan kita, dia yang memberikan semangat di dalam hidup kita. Iman yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap keberadaan saya dan saudara, sehingga kita menjadi kuat. Ya, kalau kita menjadi kuat bukan karena kita banyak makan, tetapi sukacita itu yang ada di dalam hidup kita. Sukacita itu yang membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita merasa kebaikan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan bersyukur kepada Dia. Apapun, ya, apalagi di hari-hari ini situasi yang mencekam, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan yang selalu menguatkan saudara dan kita, memberikan kekuatan buat kita sehingga kita tetap bertahan. Karena apa? Bukan karena kita kuat, saudara, karena Dia yang memampukan kita. Melalui setiap perjalanan yang kita lalui, saya tidak percaya setiap kehidupan kita, ya, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, kita mau ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan karena ada sesuatu hal yang
kita tuju, tetapi setiap hidup kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dengan kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Jadi di dalam setiap hidup kita, ya, di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, seperti perempuan yang mengapa perempuan itu mencari Tuhan karena dia mau menerima kesembuhan itu. Tetapi kehidupan kita datang kepada Tuhan karena kita mau bersyukur, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari-hari yang Tuhan berikan, Dia berikan buat kita. Nah, bagaimana supaya iman itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, saudaraku, kalau saya katakan tanpa paksaan, ya mungkin kalau orang rindu, ya, saya tidak percaya, nggak usah dibilang pasti ada di dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan, saya yang tidak percaya, ada satu usaha yang dikerjakan seperti perempuan ini. Wanita ini berusaha untuk datang kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan dalam situasi kondisinya yang tidak memungkinkan, tetapi dia berusaha. Ya, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang dia tetap maju karena dia memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, ya. Sehingga inilah yang harus dimiliki setiap hidup kita. Mungkin ketika kita mencari Tuhan bukan saja di tempat ini, tetapi di rumah juga kita bisa mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan di sini bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi memiliki kerinduan setiap saat. Mungkin dalam waktu, mungkin kita sedang bekerja juga, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itulah yang membuat hati kita bersukacita. Sehingga apapun yang kita alami, sukacita itu yang membawa hidup kita lebih lagi di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kalau kita melihat dari cerita daripada perempuan ini, bagaimana ketika dia merasakan jamahan yang daripada Tuhan, ya, sehingga kalau di dalam ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Lewat perjumpaannya dengan Tuhan, dengan susah payah, kalau saya katakan susah payah, dia berusaha, ya, untuk menjamah jubah Yesus dengan orang-orang yang banyak, saudaraku. Kalau kita membayangkan kalau sini tidak terlalu banyak, kalau banyak terus rapat lagi, bagaimana kita mau sampai kepada Tuhan seperti wanita itu tadi, dia berusaha sehingga dia sampai menjaga jubah, maka kesembuhan itu terjadi. Karena ada usaha yang sungguh-sungguh, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, ya, sehingga dikatakan di dalam ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjaga kita? Apakah Tuhan tidak tahu ada sesuatu yang terjadi keluar dari kuasa? Tuhan tahu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi Tuhan juga mau melihat, ya, kalau dikatakan kejujuran dari perempuan ini. Tetapi ketika dengan pertanyaan demikian, perempuan ini menjadi takut. Sehingga dikatakan kemudian, ada yang menjaga juga ini orangnya banyak. Tetapi Tuhan mengetahui, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengetahui setiap apa yang dilakukan setiap orang. Karena apa, saudaraku? Karena ada kejadian dikatakan Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Apakah kau berbuat yang baik
apakah engkau berbuat yang tidak baik? Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak bisa, kalau dikatakan berdosa, di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbohong. Dia Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apakah kita melakukan yang benar, apakah kita melakukan yang salah. Dia mengetahui apa yang kita berbuat. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak benar, Tuhan Maha mengetahui. Mungkin sesama manusia tidak tahu, kalau tidak dikasih tahu, tidak tahu. Tetapi Allah kita adalah yang Maha tahu. Jadi apa yang engkau perbuat, baikkah itu, tidak baik, Tuhan tahu. Jadi mari kita melakukan segala sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita dikasihi oleh Allah. Allah selalu mengasihi setiap hidup kita. Mungkin kalau dikatakan kalau saya tidak benar, apakah Tuhan mengasihi saya? Tetap Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi engkau dan saya. Tetapi janganlah kita bergumul selalu dengan dosa. Tetapi kita tetap, kalau sudah kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita diperhatikan oleh Allah. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Ya, kita membaca firman Allah dan berdoa. Disinilah kuncinya, ya. Kalau dikatakan, kalau pertama tadi kita harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua, kita membaca firman dan berdoa. Karena ketika kita membaca firman, kita diingatkan. Di dalam Ulangan dikatakan, ketika engkau mengajar anakmu harus berulang-ulang, baik pagi, siang, malam. Apakah itu duduk, berdiri, waktu berjalan, berulang-ulang. Ada kalanya seorang ibu mengajar di anak itu berulang-ulang, tetapi seringkali anak-anak juga, mamaku kasih nasihat dari pagi itu lagi, siang itu lagi. Kadang-kadang anak-anak menjadi jenuh. Tetapi firman Allah mengajar setiap hidup kita, ajarkanlah itu kepada anakmu berulang-ulang. Kalau berulang-ulang, saudaraku yang kekasih, tidak sekali diingatkan kembali. Ya mungkin ada kalanya anak-anak, ya anak-anak ada kalanya kayaknya mama baru bilang kemarin, minggu lalu bilang lagi, atau tetapi itu membawa diri kita untuk mempunyai respon, ya, supaya setiap hidup kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena diulang-ulang seringkali kan, kalau nggak diulang-ulang lupa, ya. Sifat manusia lupa, baru sebentar udah lupa. Ketika diulang, diingatkan, Tuhan mau membentuk setiap kehidupan kita menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih lagi dalam Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Allah, mungkin tidak banyak, tetapi dengan waktu yang ada kita sempatkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Kita sempatkan diri kita untuk berdoa, karena ketika kita berdoa, kita membawa hidup kita kepada Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan setiap hidup kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan setiap kehidupan kita, Dia memberikan kehidupan buat kita. Jadi ketika Tuhan memberikan kehidupan buat kita, maka apa yang dapat kita nyatakan kepada Tuhan? Selain kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Dia, dan firman-Nya senantiasa menguatkan setiap hidup kita, ya. Karena firman itu selalu hadir dalam setiap hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi firman itu tidak pernah basi, tetapi dia tetap ada di dalam hidup kita ketika kita membuka hati kita buat Tuhan, ya. Seringkali mungkin kayaknya baru kemarin saya dengar firman Tuhan itu, tetapi ketika firman itu dinyatakan, mengingatkan kita untuk lebih lagi kepada Tuhan. Kalau Allah sudah mengasihi setiap hidup kita, Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, sehingga hidup kita memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang
Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukannya dengan sukacita. Yang ketika kita bersekutu kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Baik pun pada saat ini Dia hadir, saudara. Tuhan tidak pernah melihat dari banyaknya orang, tetapi ketika kita dengan sepenuh hati kita membuka hati kita buat Dia hadir di dalam melingkupi setiap kehidupan saya dan saudara. Sehingga Allah yang berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap keberadaan kita yang ada, pandangan rohani kita tetap memandang kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan di luar sana, ya, begitu banyak, tetapi Tuhan tetap setia di dalam. Jadi kesetiaan Tuhan itu sangat terkunci juga. Bagaimana kesetiaan kepada Tuhan? Tuhan mau ketika Dia mengajar setiap kehidupan kita, membawa setiap pribadi-pribadi kita, biarlah kita juga memiliki pribadi seorang guru yang mendengar apa yang dikatakan guru. Nah, Yesus adalah guru kita. Dia adalah maha guru kita. Dia memberitahukan ketika kita sudah melangkah dengan salah, Dia ingatkan kita. Mungkin kalau dikatakan Tuhan tidak berkata-kata seperti 2000 tahun yang lalu secara langsung, tetapi saat ini juga Dia bisa ada. Kita dapat rasakan melalui Roh Kudus yang Dia kirim menjadi perantara buat saya dan saudara. Sehingga apapun mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar, Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang menegur kita, Roh Kudus yang memberitahukan kita. Itulah yang terjadi di saat ini. Karena apa? Tuhan tidak secara langsung seperti 2000 tahun yang lalu buka seperti perempuan ini sudah Tuhan berjumpa secara langsung. Ketika Tuhan menyembuhkan, Dia menyembuhkan secara langsung. Tetapi di saat ini Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Apakah kita santai-santai saja? Tetapi yang Tuhan mau, mari kita tingkatkan diri kita, membaca firman dan berdoa. Doa sangat penting. Doa adalah nafas kehidupan kita, saudara. Mungkin waktu saya sedikit, tetapi kita usahakan, saudara. Kalau saya katakan mungkin tak banyak, kita usahakan. Ya. Mungkin dalam situasi yang bekerja, tetapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya iman itu bertumbuh, yang menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita mempraktekkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Sudah kita memiliki kerinduan, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan perbuatan baik, kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah mempraktekkan di dalam hidup kita dengan sesama kita. Dalam lingkup keluarga kita, ya, dalam kalau dikatakan tidak, kalau tadi mungkin kalau di dalam tempat pekerjaan masih ada kerja di rumah. Tetapi Tuhan mau ketika kita mempraktekkan itu, melakukan itu membawa dampak yang baik bagi setiap kehidupan kita. Karena iman itu dari setiap pendengaran kita akan firman Tuhan. Nah, firman itu berkuasa di dalam hidup kita ketika kita menempatkannya. Seringkali kita mungkin bisa salah menempatkan firman Tuhan, tetapi ketika firman itu yang memberikan kekuatan yang bagi setiap orang yang membutuhkan. Di saat kita perlu firman itu akan bekerja di dalam hidup kita. Dan kehidupan kita mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 22, Yakobus 1 ayat 22 bunyinya demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Tuhan mau kita mempraktekkan,
dalam setiap hidup kita. Seperti dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu yang berkuasa yang dapat mengubah setiap mereka yang mendengar. Jadi ketika dia membuka hati mereka kepada Tuhan dengan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Karena Tuhan memberi Roh penolong buat setiap umat-umat Tuhan. Karena kita pasti membutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika perempuan ini kembali lagi, ketika perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, ya, dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kalau dikatakan, kalau saya katakan tadi sempat perempuan ini menjadi takut dan gemetar. Dalam ayat 33 dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan terus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi ketika perempuan ini mengalami perubahan dalam hidupnya, dia menceritakan dengan sejujur-jujurnya, dengan sejelas-jelasnya dia beritahukan, saya sudah sembuh, saya sudah engkau tolong. Tuhan tahu apa yang ada dalam dirinya sudah keluar, tetapi orang-orang kita nggak tahu karena begitu banyak. Tetapi di sini perempuan ini berkata dengan tulus, dia berkata dengan jujur, menjadi satu kesaksian di dalam hidup. Perubahan dirinya. Tadinya dia mengalami sakit ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan menjamah dia. Mungkin kalau dikatakan, kalau saat ini saya tidak sakit, tetapi seringkali kita menjadi sakit hati. Mungkin kita menjadi kecewa. Mungkin kita menjadi, kalau dikatakan putus asa. Tetapi Tuhan mau di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita memandang kepada Tuhan, kita memiliki keridhaan apapun yang ada di dalam hidupku, kekecewaan mungkin saat ini, kemarahan ada di dalam diri kita. Mungkin kita tidak seperti perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun, tetapi tidak sedikit orang memiliki sakit hati yang kalau dikatakan tanpa pengampun. Tetapi Tuhan mau ketika kita belajar mengampuni, ya, mungkin memang berat saudaraku, tidak semudah ketika kita berpikir, tetapi itu perlu perjuangan, tetapi kita perlu berusaha, ya, kita kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita itu tidak mampu, tetapi ketika kita belajar untuk mengampuni, saya tidak percaya Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk mengampuni. Nah, Tuhan mau mungkin kalau kita tidak sakit seperti perempuan ini, tetapi seringkali kita mengalami sakit hati, ya, sehingga kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, iman yang tidak bertumbuh. Tetapi Tuhan mau ketika Tuhan melawat setiap kehidupan kita, maka Dia akan memberikan perubahan dalam setiap keberadaan saya dan saudara, sehingga kita memiliki pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah membawa setiap kehidupan kita. Biarlah iman kita bertumbuh ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan dan kita mempraktekkan itu, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam firman yang sudah hamba sampaikan dengan penuh keterbatasan dan kekurangan Tuhan, tapi biarlah kuasa Roh-Mu yang menyama setiap umat-Mu, baik di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan bagi setiap umat-umat Tuhan. Bagi mereka yang lemah dalam kuasa, mungkin mereka yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga kemenangan yang Allah nyatakan bagi setiap umat Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam firman pada saat pagi hari ini memberikan kekuatan penghiburan buat kami untuk lebih lagi kami datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus kami juga berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan bapak persembahan. Ada satu doa yang